Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfianto, Ketua dari kelompok 6 LKMMTD 2020. Saya di sini akan memberitahukan bahwa untuk anggotanya ada 20 orang teman saya. Untuk yang pertama, untuk yang anggota pertama itu saya sendiri, Muhammad Lutfianto dari Prodi Keperawatan. Yang kedua, Mustika Adelia dari Prodi Keperawatan juga. Yang ketiga, Malinda Ramadhani S dari Ilmu Gizi. Yang keempat, Hersupriyani dari Prodi Keperawatan. 5, Kurnia Retnoningsih dari Prodi Gizi. Yang keenam, Afia Hasnah Nabila dari Prodi Ilmu Gizi. Yang ketujuh, Arya Bima Komara dari Prodi Fisioterapi. Yang kedelapan, Lingga Vitasari dari Prodi Fisioterapi. Yang kesembilan, Tasya Wulan Febrina Iskandar dari Prodi Gizi. Yang ke-10, Devita Maharani dari Prodi Keperawatan. Yang ke-11, Fazila Intan Nur Laili dari Prodi Ilmu Gizi. Yang ke-12, Sidik Fatoni dari Prodi Kesmas. Yang ke-12, sekarang yang ke-13, Bayu Aji dari Prodi Kesmas. Yang ke-14, Kamila dari Prodi Kesmas juga. Yang ke-15, Kidam Habibillah dari Prodi Keperawatan. 16, Kun Adiratna dari Prodi Kesmas juga. Ke-17, Lulu Fatin Mesanti dari Prodi Kesmas juga. Ke-18, Afifah Nur Hafi Ayati dari Prodi Kesmas juga. Yang ke-19, Alisa Aldira Zahra Senjaya dari Prodi Fisioterapi. Yang ke-20, Adrian Oloan Wino dari Prodi Fisioterapi juga. Di sini dari kelompok 6 akan berdiskusi dengan bertemakan public speaking. Selamat menyaksikan. Mengapa sih public speaking itu sangat penting? Apalagi di lingkungan mahasiswa seperti kita. Nah, apa aja sih keuntungan yang akan kita dapatkan? Ketika public speaking diterapkan dengan baik, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis ya. Public speaking adalah aktivitas komunikasi. Artinya, ada proses mentransfer pesan, baik verbal dan non-verbal di hadapan orang banyak. Pertama, perhatian dari dosen karena performa di kelas lebih baik dari teman lainnya, nilai jadi bagus. Kedua, mendapatkan kepercayaan dari anggota organisasi, dipercaya menjadi pengurus atau mendapat amanah memimpin proyek. Ketiga, ketika KKN dan magang bisa lebih mudah bersosialisasi dan menyalurkan ide ke orang lain. Keempat, mampu mempresentasikan kemampuan diri dengan baik saat ujian pendadaran bahkan wawancara kerja. Dalam berpublic speaking, ternyata tidak semua orang bisa tampil di depan loh. Mengapa bisa terjadi? Ada yang merasa grogi, cemas, khawatir, bahkan ada beberapa orang menderita glossophobia atau fobia public speaking. Karena merasa takut, terlihat buruk di depan audiens, takut dikira sok pede, sok tahu, dan semua pikiran negatif lainnya, itu sebenarnya adalah toksik yang menghambat kita semua untuk mengubur kepercayaan diri. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, karena nggak ada yang sempurna. Bahkan sekelas Steve Jobs,
Gai Kawasaki, Tunde Semwaringin, Mary Mariana, bahkan Najwa Shihab aja banyak yang gak suka dengan penampilan mereka. Artinya apa? Kita hanya bisa mengusahakan untuk menyampaikan informasi secara benar, sehingga audiens menjadi paham. Kalau audiens gak suka, atau menurut mereka penampilan kita jelek, ya itu urusan mereka. Tapi gak boleh pasrah ya, tetap harus berusaha tampil dengan baik. Jadi sebenarnya keberanian berbicara di depan umum itu lahir dari mindset. Nah, dalam hal itu pula ada tips lancar dalam public speaking. Apa aja sih? 1. Jadilah spontan. Jangan menghafal isi pembicaraan Anda. Dengan menghafal, maka gaya bicara kita akan terlihat kaku dan kedekatan personal tidak akan terjalin. Apalagi jika kita melupakan suatu kata dalam speech, niscaya kita akan kelabakan, panik, dan bicara kita jadi kacau. Tulis materi yang ingin disampaikan dalam bentuk poin-poin. Menulis poin-poin yang penting-penting saja, kemudian menjelaskannya secara alami. Itulah kunci untuk menciptakan komunikasi yang baik. Dengan demikian, Anda tidak melewatkan satupun ilmu yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu interaksi dengan audiens. Penting untuk mendapatkan feedback dari audiens supaya komunikasi kita menjadi lebih hidup. Makanya, jangan lupa untuk berinteraksi. Dari feedback tersebut, kita dapat mengukur level humor yang dapat diterima oleh audiens. Keempat, sisipkan humor. Menurut Anthony Robbins, salah satu motivator dunia, humor adalah pelumas yang dapat membantu penyampaian informasi menjadi lebih lembut. Penguasaan materi untuk melahirkan improvisasi. Sebelum melakukan speech, penting bagi kita untuk menguasai materi, supaya kita bisa melakukan improvisasi, terutama apabila durasi masih panjang, sementara materi kita sudah habis. Enam, time management. Atur waktu yang diberikan pada Anda dengan baik. Dengan time management yang sudah diperkirakan sebelumnya, Anda bisa lebih mudah menyusun materi dan menepati deadline. Yang ketujuh, gunakan kekuatan cerita. Jangan meremehkan kekuatan cerita. Pengalaman asli merupakan media yang paling ampuh untuk meyakinkan audiens, apalagi jika disampaikan dengan gaya meyakinkan. Mereka akan larut dengan cerita Anda. Kedelapan, bangun kredibilitas. Percayalah bahwa kredibilitas pembicara mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan pendengar. Ada banyak cara untuk membangun kredibilitas, misalnya dengan gaya yang lugas. Namun, cara paling mudah adalah menyiapkan fakta berupa data dan statistik untuk mendukung statement yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu mix pesan yang akan disampaikan. Apa aja sih yang di-mix? Mix materi, humor, cerita, dan statistik di atas dalam sebuah informasi yang menarik untuk didengarkan. Di sini Anda bisa membujuk sekaligus menghibur. Sebelas, gunakan intonasi yang berbeda. Apabila kita hanya menggunakan satu intonasi saja selama speech, maka speech kita akan terdengar datar dan boring. Beri ledakan-ledakan bila perlu. 12. Kontak mata. Kontak mata sangat penting dalam membangun suatu komunikasi. Mereka akan merasa spesial. Perhatian mereka tidak sekedar bertepuk sebelah tangan.
Tips yang ke-13 yaitu gunakan bahasa tubuh. Seringkali seorang speaker tangannya mati ketika di depan publik, padahal bahasa tubuh mampu memberi penegasan-penegasan pada informasi yang ingin ditekankan. Maka seringlah mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di depan cermin untuk menemukan pose yang khas dari kita. Yang ke-14, jangan ragu untuk pause dan ambil nafas. Yang ke-15, hindari kata atau Daripada menyebutkan dua kata tersebut, akan lebih baik bila Anda menutup mulut dan kemudian mengambil nafas. Setelah itu, baru memikirkan apa yang ingin disampaikan untuk kata-kata selanjutnya. Tips public speaking yang selanjutnya, be interesting. Posisikan diri kita sejajar, jangan minder, maka kita akan tampak lebih menarik untuk dilihat. Tips yang selanjutnya, tunjukkan rasa percaya diri Anda. Seperti halnya singa, manusia punya cara untuk menyatakan rasa percaya dirinya. Tersenyum, pegang dagu, dan busungkan dada adalah beberapa sikap yang menunjukkan sikap percaya diri kita. Buang tekanan yang Anda rasakan. Rasa gugup mungkin akan menyelimuti perasaan Anda saat akan mulai berbicara. Hal tersebut normal, pembicara yang berpengalaman pun terkadang masih dihinggapi rasa gugup. Cara paling mudah menghadapi rasa gugup tersebut adalah merubah mindset Anda. Berpikirlah bahwa Anda di sini membawa informasi yang berharga bagi audiens Anda. Persiapan, siapkan segala hal yang mendukung space Anda, mulai dari poin-poin yang paling kecil sekalipun seperti sapu tangan di saku dan air mineral. Kemudian jam terbang, langkah paling akhir untuk menjadi pembicara yang baik adalah terus berlatih, berbicaralah sesering mungkin, ambil setiap kesempatan yang ada, sebab seiring intensitas trial dan error, Anda baru bisa menemukan rumusan yang pas. Tadi adalah penjelasan mengenai public speaking dan tips dalam berpublic speaking. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.